Selamat pagi Bapak Ibu pendengar setia. Semoga hari ini cerah di hati Bapak Ibu, meski mungkin di luar sedang hujan. Saya lihat di laporan cuaca tadi pagi, beberapa wilayah seperti Bogor dan Bandung diguyur hujan sejak subuh, sementara Jakarta mengalami kemacetan panjang di beberapa titik akibat perbaikan jalan layang. Jadi, buat Bapak Ibu yang mungkin sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati ya, dan jangan lupa jaga kondisi tubuh. Hari ini saya Dr. Andi kembali hadir di tengah Bapak Ibu lewat program 7 Menit Menuju Sehat. Seperti biasa, kita akan membahas satu topik ringan tapi penting, terutama bagi usia 40 tahun ke atas. Belakangan ini cukup banyak surat elektronik dan pesan dari para pendengar yang menanyakan hal yang serupa. Mulai dari rasa kesemutan di kaki, nyeri yang datang tiba-tiba di malam hari, hingga kaki yang terasa berat seperti dialiri listrik. Bahkan ibu saya sendiri, usia 73 tahun, beberapa kali mengeluhkan hal yang sama. Maka dari itu, kami merasa topik ini perlu segera dibahas dengan lebih dalam. Dan jangan lupa ya, Bapak Ibu, kalau ada keluhan kesehatan lain yang ingin dibahas di podcast ini, silakan tinggalkan komentar atau kirim pesan ke kami. Kami sangat senang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu secara langsung di episode berikutnya. Hari ini kita sudah tersambung dengan seorang pendengar dari Magelang. Beliau akan berbagi pengalaman yang mungkin juga Bapak Ibu rasakan. Kita sambut Pak Raffi. Halo, selamat siang Pak Raffi. Apa kabar? Selamat siang, Dr. Andi. Alhamdulillah, kabar saya cukup baik. Terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Terima kasih juga sudah bersedia bergabung, Pak. Kalau boleh tahu, Pak Raffi usia berapa sekarang? Saya 67 tahun, Dok. Dulu saya pensiunan pegawai kelurahan di Magelang. Sekarang lebih banyak di rumah, bantu-bantu istri, dan main sama cucu. Wah, luar biasa. Tapi tadi Bapak sempat cerita sedikit ya, bahwa akhir-akhir ini ada keluhan di bagian kaki. Bisa diceritakan lebih lengkap, Pak? Iya, Dokter. Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini, saya sering merasa kaki saya seperti kesemutan, terutama kalau baru bangun tidur. Kadang juga muncul rasa nyeri seperti ditusuk jarum halus, atau seperti ada arus listrik kecil lewat di telapak kaki. Awalnya saya kira karena kecapekan saja, tapi lama-lama gejalanya makin sering muncul. Saya sampai nggak nyaman kalau mau ikut pengajian atau kumpul sama teman-teman. Takut tiba-tiba kakinya berulah di tengah acara. Rasanya tidak percaya diri, Dok. Saya mengerti sekali, Pak. Banyak Bapak Ibu seusia kita mengalami hal serupa. Dan sayangnya, banyak juga yang menganggap ini sebagai hal yang wajar karena usia. Padahal tidak selalu begitu. Gejala seperti yang Bapak alami, kesemutan, nyeri, rasa panas di kaki, itu bisa menjadi tanda awal dari gangguan saraf tepi. Dan salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah pola makan sehari-hari kita. Wah, saya baru tahu, Dok. Saya pikir masalahnya hanya dari faktor usia saja. Kalau pola makan, maksudnya bagaimana ya? Jadi begini, Pak, saraf kita sangat sensitif terhadap apa yang kita konsumsi. Ada makanan tertentu yang sebenarnya cukup umum di meja makan kita, bahkan sering dianggap sehat, tapi ternyata bisa merusak jaringan saraf secara perlahan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan semua pendengar melihat lebih dalam tentang 5 jenis makanan yang sebaiknya mulai kita kurangi, bahkan hindari, jika ingin menjaga saraf kaki tetap sehat di usia lanjut. Wah, 5 jenis makanan ya, Dok? Saya jadi penasaran. Jangan-jangan makanan favorit saya juga masuk daftarnya ini. Bisa jadi, Pak. Dan mungkin juga makanan favorit banyak orang Indonesia. Tapi tenang, kita tidak bicara soal pantangan total. Kuncinya adalah mengenali, lalu mengganti dengan pilihan yang lebih bijak. Mari kita bahas satu persatu ya, Pak. Jenis pertama, gorengan dari minyak bekas. Gorengan memang lezat ya, Pak. Tapi bila dimasak dengan minyak yang dipakai berulang kali, maka minyak tersebut menghasilkan senyawa radikal bebas yang bisa merusak jaringan halus termasuk saraf tepi di kaki. Wah, saya hampir setiap pagi beli gorengan di warung, Dok. Kebiasaan sejak lama. Bapak tidak sendiri, Pak.
Pak Harto, pensiunan guru dari Yogyakarta, juga begitu. Tapi setelah mengalami kesemutan dan nyeri malam hari, beliau mulai mengurangi gorengan dan beralih ke makanan kukus dan panggang. Hasilnya, dalam 2 bulan kakinya jauh lebih nyaman dan tidurnya jadi nyenyak. Berarti bukan soal harus berhenti total ya, tapi memilih cara yang lebih sehat. Cepat sekali, Pak. Kalau ingin tetap menikmati gorengan, gunakan minyak baru dan jangan dipakai lebih dari 2 kali. Atau pilih alternatif seperti ayam panggang tanpa kulit, ikan kukus, atau tempe rebus. Jenis kedua adalah gula sederhana, teh manis, kue tradisional, atau minuman sirup. Semuanya mengandung gula yang mudah diserap dan bisa menyebabkan proses glikasi. Ini artinya gula menempel pada protein dan merusak struktur saraf. Saya tiap pagi minum teh manis, Dok. Sudah kebiasaan juga. Nah, Bu Siti dari Bandung juga mengalami hal serupa. Setelah mengganti teh manis dengan stevia dan memperbanyak buah segar, kesemutannya berkurang dalam 3 minggu. Bapak bisa mulai dari langkah kecil, seperti kurangi gula sedikit demi sedikit, dan ganti camilan dengan buah seperti pepaya atau pisang kukus. Jenis ketiga, produk susu tinggi lemak. Susu memang bagus untuk kalsium, tapi kalau tinggi lemak jenuh, bisa menyebabkan peradangan dan mengganggu aliran darah ke saraf kaki. Saya biasa minum susu full cream sebelum tidur, Dok. Itu yang dialami Pak Joko, pensiunan dokter. Setelah mengganti dengan susu kedelai rendah lemak dan yogurt tanpa gula, beliau bisa tidur lebih nyenyak dan kesemutan berkurang. Bapak bisa tambahkan kayu manis alami agar rasanya tetap enak tanpa gula tambahan. Jenis keempat, makanan tinggi garam, seperti kerupuk, ikan asin, dan terasi. Terlalu banyak sodium bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan mempersempit pembuluh darah kecil. Wah, itu semua makanan favorit saya, Dok. Bu Endang dari Surabaya berhasil mengurangi keluhan kakinya setelah mengganti garam dengan rempah segar seperti kunyit dan kemangi. Jadi tidak harus hambar, asal tahu cara mengolahnya. Dan yang terakhir, MSG berlebihan. MSG bisa mengganggu sistem saraf karena strukturnya mirip neurotransmitter. Bu Mira dari Jakarta setelah mengurangi mie instan dan bumbu instan, mengganti dengan bawang putih dan daun salam. Gejalanya membaik dalam waktu 1 bulan. Kalau saya ingin praktis, apa bisa disiapkan sebelumnya, Dok? Tentu bisa, Pak. Bapak bisa siapkan bumbu dasar alami seminggu sekali, simpan di kulkas. Lebih sehat, lebih hemat, dan tetap enak. Sebelum kita menutup perbincangan hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan penting. Jika Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau gangguan ginjal, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu sebelum mengubah pola makan secara signifikan. Hindari juga penggunaan bumbu instan, MSG, dan garam berlebih jika Bapak Ibu sudah mengalami gejala neuropati seperti kesemutan atau nyeri malam. Selalu perhatikan label nutrisi dan, jika memungkinkan, usahakan memasak sendiri agar kandungan gizinya lebih terkontrol. Wah, Pak Raffi, hari ini kita sudah membahas cukup banyak ya. Betul, Dokter. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Saya jadi lebih semangat untuk mengubah kebiasaan makan. Sebelum kita akhiri, saya juga ingin berbagi sedikit tentang seorang teman lama saya, Dok. Namanya Pak Sarman. Kami sudah berteman sejak muda. Beberapa tahun terakhir, saya lihat dia semakin jarang keluar rumah. Waktu saya tanya, ternyata kakinya sering terasa nyeri dan kesemutan parah, sampai-sampai sulit untuk berdiri lama atau berjalan lebih dari beberapa menit. Yang membuat saya sedih, Pak Sarman tidak mau cerita banyak ke anak-anaknya. Katanya, dia tidak ingin merepotkan mereka yang sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi meskipun kondisinya memburuk, dia tidak pernah pergi periksa ke dokter. Bahkan untuk jalan ke warung saja, dia harus pakai tongkat dan duduk setiap beberapa langkah. Sekarang, setiap kali saya telepon, dia selalu bilang, "Enggak apa-apa." Tapi saya tahu dia kesepian dan frustasi. Itulah kenapa saya ingin bertanya lebih lanjut, Dok.
Apa yang bisa kami lakukan jika kondisi sudah cukup parah? Seperti itu? Adakah langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah? Saya ingin bantu beliau, setidaknya memberi harapan bahwa masih ada jalan untuk membaik. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan sedikit pandangan saya sebagai orang tua, Dok. Menurut saya, di usia seperti ini, menjaga kesehatan bukan soal ingin hidup lama saja, tapi lebih kepada ingin hidup yang tetap mandiri dan tidak merepotkan anak cucu. Dulu waktu muda, kita mungkin bisa makan sembarangan, tidur larut, dan jarang olahraga. Tapi sekarang, kita harus lebih sayang pada tubuh sendiri. Saya juga lihat sekarang ini banyak orang tua yang merasa malu kalau bicara soal sakit. Padahal, membicarakan kesehatan adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Jadi, saya harap teman-teman seusia saya jangan malu untuk mulai berubah. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Kita tidak perlu sempurna, tapi kita perlu terus mencoba. Dan kalau boleh, saya titip pesan untuk anak-anak muda yang mendengarkan ini juga. Perhatikan orang tuamu. Kadang mereka diam saja, tapi sebenarnya menahan rasa sakit. Dengarkan, dampingi, dan bantu mereka memilih yang lebih sehat. Terima kasih banyak Pak Raffi. Pesan Bapak sangat menyentuh dan semoga bisa jadi pengingat untuk kita semua. Dan untuk Bapak Ibu pendengar, menurut Bapak Ibu, dari 5 jenis makanan yang tadi kita bahas, mana yang paling sering Anda konsumsi? Atau mana yang paling sulit untuk dikurangi? Silakan tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Cerita sederhana dari Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel 7 Menit Menuju Sehat dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya. Kami di 7 Menit Menuju Sehat berkomitmen menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan praktis. Khususnya bagi Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode berikutnya.